Oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Selasa pagi ya teman-teman ya. Selasa pagi kebetulan saya lagi OTW nih, mau berangkat ke kantor kerja. Sekarang posisinya dari rumah saya sekitaran Tanjung Priok. Tujuan perjalanan saya ke Jakarta Barat, Grogol Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek. Ya, di hari ini sekaligus saya mau ngevlog ya ceritanya teman-teman ya. Dan puji Tuhan saya udah ada rezeki dikit doang sih. Yang dulu saya karakter motovlog saya tuh ya menggunakan HP ya teman-teman. Hari ini saya menggunakan perangkat alat yaitu action cam ya. Saya beli baru kemarin ya, sekarang tanggal 15, berarti kemarin tanggal 14 tuh barangnya datang, action cam mereknya Isaac, kodenya Isaac AT40R ya. Nanti kalau masalah link pembeliannya teman-teman cari aja ya. Sebenarnya jujur saya belum terlalu berani untuk merekomendasikan kamera ini ke teman-teman karena saya sendiri pun masih new guy, pemain baru untuk cerita vlogger ini ya. Jadi benar-benar masih baru banget nih ceritanya teman-teman. Jadi intinya saya coba dulu lah, saya coba dulu, eksperimen dulu perihal pemakaian action cam Ausec AT40R ini ya. Saya belum bisa merekomendasikan karena saya belum tahu nih kelebihan dan kekurangan dari action cam ini ya. Oke, action cam ini under 1 jutaan ya, tepatnya sekitar 800 berapa, 800 di bawah 850 lah pokoknya. Saya beli di toko Shopee ya dengan harga segitu. Sebenarnya sih banyak sih pesaing-pesaing yang agak terkenal kayak Brika ya, tapi ya kalau itu udah banyak sih reviewnya ya teman-teman. Jujur itu udah banyak tuh reviewnya tuh. Cuman yang action cam merek Isaac ini ya, bunyinya enak ya. Ausec atau Ausec lah, Ausec ini itu di Indonesia ya hanya berapa orang yang reviewnya untuk kamera action ini gitu loh. Nah, saya penasaran kenapa gitu loh, kenapa nggak banyak yang makai, kenapa nggak banyak yang review. Tapi di luar negeri kayak banyak kan sih Thailand ya, Thailand sama di Cina, mungkin Jepang ya, itu banyak tuh pakai kamera Ausec ini ya. Tapi mungkin ya produk-produk mereka mungkin lebih better lah, lebih baik atau gimana ya daripada produk Indonesia ya. Nah, tapi intinya yang kamera ini Ausec AT40R ini, M40R ini di Indonesia itu saya beberapa kali nengok di YouTube, perhatikan di YouTube, saya cari-cari untuk reviewnya nggak ada gitu loh. Jadi saya penasaran gitu loh, kenapa ya gitu? Apakah sejelek itu katanya kameranya? Nggak mungkin kan, orang dengan harga 800 ribuan itu saya pikir tuh kameranya udah better ya, nggak terlalu bawa-bawa tembak-tembakan, terlalu bawa-bawa banget gitu. Harusnya kameranya udah bisa dibilang oke lah, karena ada sih kamera-kamera yang branded merek Brika tuh yang di sekitaran 500 ribu ada tuh. Masa ya kamera 800 ribu nggak apa ya gitu, nggak bagus gitu lah. Dan mungkin karena merek kali ya, mereknya memang nggak terkenal, jarang disebut orang kan, taunya GoPro. Kalau GoPro kan jutaan teman-teman ya. Nah, yang ya ada yang apa lagi, banyak lah pokoknya di apa tuh. Nah, yang jadi pertanyaan untuk merek Ausec AT40R ini jarang banget, dan bisa dibilang tak ada lah review di Indonesia ya. Coba deh teman-teman search deh di YouTube gitu loh. Nah, jadi saya sengaja benar-benar membeli ini kamera action merek Ausec ATM40R ini pengen banget tuh untuk memberikan
reviewnya untuk melihat sampai di mana kemampuannya, performanya ini kamera action. Karena di kotaknya atau di klaimnya tuh dibilang videonya bisa 5K ya. Tapi ya 5K nya pun kita kan itu kayaknya lebih ke foto ya. Video mah kita mengharapkan memang kalau video ini ke stabilizernya ya teman-teman ya. AIC ya kan, stabilizernya kalau bisa ada AIC-nya gitu kamera. Nah action kan rata-rata sih pakai AIC ya, ada kamera video stabilizernya gitu. Nah kalau kita pakai opsi yang stabilizer itu dia nggak pakai resolusi yang 5K ya teman-teman ya, dia pakai 4K yang, nah kalau ini hebatnya dia 60 fps 4K. Nah beberapa kamera tuh yang saya perhatikan dia kalau ada yang stabilizer dia pakai 4K tapi yang 30 fps, sama kayak handphone saya jujur ada dua nih sorry maaf. Dan biasanya saya selalu vlog nih, motovlognya menggunakan HP ya sebagai support buat teman-teman yang pengen ngevlog tapi budgetnya minim ya. Jadi saya selalu mengutamakan membumingkan motovlog dengan menggunakan HP gitu loh. Tapi puji Tuhannya saya ada sedikit rezeki, saya beli aja gitu sebagai comparison. Dan saya penasaran, ini cerita kemarin dia sempat muncul di FYP YouTube ya. Saya heran lah, terus saya cari merek ini gitu loh. Ternyata di Indonesia nggak ada gitu yang review kamera Ausec AT M40R ini gitu. Nah saya beli dong supaya minimal saya adalah sebagai orang Indonesia yang review gitu lah. Nanti sebelum ini saya semalam udah melakukan video unboxing, jadi rencana nanti siang ini saya mau ngedit dulu di aplikasi CUP ya, CUP CapCut untuk video unboxingnya. Baru saya upload di YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Nah video untuk ini, vlog ini mungkin sesudahnya ya baru saya upload gitu. Ya, jadi ibaratnya di Indonesia bisa dibilang mungkin baru saya lah yang benar-benar motovlog ya dengan menggunakan kamera Ausec AT M40R ini gitu. Ada beberapa set ada nengok tuh dia kayak cuman nggak ada suaranya lah, dia ada video ngevlog tapi nggak ada suaranya. Tapi kalau di kamera actionnya tuh memang Ausec AT M40R gitu loh. Ya ini sekedar informasi, action camnya ada include kayak mic wireless ya teman-teman, yang saya pasang di sekitaran mulut saya jepitkan di helm saya. Helm saya ada helm half face, full face, apalah itu yang tertutup dia bagian ada kaca depannya. Terus si action camnya ini ada di sekitar sebelah kanan saya, stang motornya ada kayak bracket atau jepitan, ada mountingnya ya di spion sebelah kanan motor saya. Dan kedua dia kelebihannya dia ada case waterproof-nya ya, benar-benar bisa, katanya sih diklaim di kotaknya itu diklaimnya bisa dibawa berenang sampai 30 meter. Itu dia beberapa part-part pendukungnya untuk ngevlognya ya, yang kita dapatkan pas pembelian di dalam kotaknya gitu. Jadi ada soft case waterproof-nya. Sebenarnya ada juga sih case-nya, tapi nggak pakai waterproof, yang case terbukanya gitu bilangnya. Cuma pikir saya baiknya supaya lebih aman, action cam pakai yang soft case aja lah, kayak apa, case yang tertutup yang waterproof gitu lah, terlindungi air, sebenarnya ada cipratan air dan terlindungi dari debu-debu juga kan gitu. Terus ini mic wirelessnya juga semalam setelah pas unboxing saya melakukan beberapa kali tes video record video. Sedikit masalah nih kalau mic wireless ini menurut saya tuh dia memang ada fitur noise cancellingnya ya, tapi kalau dia dibawa ngevlog, semalam kan udah malam ya, cuma unboxing doang bukan ngevlog ya.
semalam tuh kayak unboxing, tapi saya sengaja hidupkan kipas, ibaratnya saya seolah-olah lagi di atas motor, ada angin gitu kan. Nah itu saya semua melakukan tesnya tuh suaranya berisik ya. Nah jadi pagi ini memang benar-benar tes ya kan, tes untuk motovlog langsung di atas motor pakai mic wireless ini ya gitu teman-teman ya. Semoga ya hasilnya enggak separah itulah suaranya, jangan terlalu ribet gitu. Dan pengen juga mencoba apa itu stabilizernya karena kondisi jalan di jalan ini pasti udah banyak gelombang-gelombang yang saya pikir ini kalau memang nggak pakai stabilizer bahaya nih untuk ngevlog gitu lah. Jadi benar-benar harus kamera action camnya memang harus benar-benar ada opsi stabilizernya. Tapi ya semua menurut saya sih zaman sekarang ini semua kamera action memang udah difasilitasi dengan stabilizernya gitu lah. Sedangkan kamera handphone aja rata-rata ada pakai stabilizer ya videonya gitu. Ya, itu dia teman-teman ya. Sekedar informasi untuk perihal peralatan motovlog yang saya pakai di hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 ini. Untuk kualitas videonya memang semalam saya udah sempat zoom out zoom in digunakan di aplikasi. Saya ngedit sih sedikit di CapCut ya. Itu better lah, bisa bilang bagus lah, sangat bagus kualitas videonya. Terus dari suaranya aja ini yang sedikit meragukan nih, agak sedikit bahaya nih menurut saya nih. Suaranya noise cancellingnya kayaknya kalau dia kayaknya lebih ke ini nih, kayak kita kayak wawancara dalam ruangan maybe ya, dalam kamar ya kan, yang misal kita dalam kamar terus di ruang tamu kita ada orang berisik lagi ngomong-ngomong, nah itu noise cancellingnya mungkin bisa bekerja dia gitu. Kalau kayak forecaster ya kayak gitulah, itu dia mungkin pakai mic wireless ini dia bisa bekerja ya, bisa noise cancellingnya bisa bekerja. Tapi kalau semalam saya tes, saya sengaja dekatkan dengan kipas, itu suaranya sangat-sangat berisik ya teman-teman ya. Jadi saya mikir, aduh nih kayaknya kalau dibawa ngevlog kayaknya nggak bisa ini. Maka saya benar-benar ngetes nih, tadi malam saya unboxing langsung saya berniat banget nih pagi ini. Semalam kan tanggal 14, sekarang tanggal 15 gitu, berniat banget untuk motovlog gitu loh. Ibaratnya mahal tuh murah ya 800.000 ya. Kalau di saya sih 800.000 itu termasuk mahal ya untuk membeli action cam ya. Karena sebenarnya merek Brika tuh ada yang harga 500.000 gitu, ada tuh teman-teman ya. Dan merek Brika ini udah branded banget ya harusnya gitu. Cuma kenapa saya milih ini karena kemarin sempat tampil di FYP atau video short di YouTube saya, di channel saya itu ada tuh muncul tiba-tiba AOSEC AT-M40R ini. Saya penasaran juga, saya cari dong, tapi nggak muncul yang produk di review di Indonesia nya. Ada sih beberapa, tapi ada satu tuh saya lupa tuh yang mana tuh dia, tapi suaranya nggak jelas si pengomong yang ngomong tuh, yang vlogger itu. Nah jadi hari ini saya benar-benar saya berharap saya lah yang orang pertama di Indonesia yang benar-benar real time melakukan motovlog dengan menggunakan action cam merek AOSEC AT-M40R. Yes, mudah-mudahan ya saya arang ya. Ya oke teman-teman, itu dah. Memang kalau dipikir-pikir sih, saya jujur memang karena udah kecantol dengan kebiasaan saya, dan saya selalu membanggakan motovlog dengan menggunakan HP ya. Jadi kayak susah aja kalau tiba-tiba terjun menggunakan action cam gini ya. Mungkin ada beberapa poin-poin penting yang saya bisa tarik, perbedaan ngevlog ya, motovlog menggunakan HP dibanding dengan menggunakan action cam. Dari saya pribadi lebih ke mic-nya teman-teman. Entah ya, kalau saya mungkin teman-teman ada nggak ya berpengalaman ada pakai action cam yang bisa include dengan mic yang ditancap kayak handphone, ada jack audionya gitu. Saya
beberapa kali nyari nggak ada gitu deh. Ya kan? Dia selalu pakai mic wireless dia gitu yang action cam. Nah kalau di handphone kebalikannya, dia selalu pakai mic yang ditancap, mic ya berupa jack 3,5, tapi di HP saya jujur enggak 3,5 dia handphonenya memang enggak include. Jadi Vivo V23 itu dia enggak ada lubang jack 3,5 nya, musik enggak ada lagi, dia pakai lubang casnya. Tapi kita di kotak pembelian HP Vivo V23 itu memang ada disertakan kayak converter dari Type-C to jack 3,5. Nah gitulah intinya. Nah jadi kalau menurut saya pribadi, entah kalau teman-teman ya bisa temukan ya, kalau saya pribadi mengatakan action cam banyak kan sekarang dia udah pakai mic wireless ya, karena supaya bisa forecast gitulah. Jadi tidak ada kabel dan bisa jarak jauh. Dan lumayan ini katanya sekitar 25 meter ya, saya baca ini jarak untuk suara kita terhadap kameranya sekitar 25 meter, dia bisa nangkap suara kita gitu. Mic wireless. Yang ini ya, yang AUSEC ini ya, AUSEC. Kalau menurut saya itu dia lebih ke mic-nya. Jadi dari dulu pun dari handphone pun saya udah coba berpikir untuk menggunakan mic wireless, tapi kelemahannya menurut saya kalau mic wireless itu dia noise cancellingnya susah banget, berisik dia gitu. Jadi baiknya memang pakai kabel, jadi tidak ada gangguan suara dari luar gitu loh. Nah kalau pakai wireless ya berisik apapun itu. Saya udah coba di handphone ya, mic itu loh, mic apa namanya, headset itu yang untuk musik, yang mic headset wireless itu ya kan. Dengan segala harga saya coba itu, dengan segala trik saya balut dengan busa supaya bisa mereduce suara kebisingan ini tetap juga berisik gitu loh. Kalau mic wireless yang di handphone ya. Nah yang ini nih saya coba nih, karena kebetulan nih si action cam-nya menggunakan mic wireless, tapi berdasarkan semalam saya uji coba di ruangan dengan memanfaatkan kipas angin, hasilnya berisik. Ya semoga lah yang ini nggak terlalu berisik ya teman-teman ya. Ya ini saya di sekitaran sudah lepas dari apalah saya ini, Jalan Bandan ya, Jalan Bandan lah kita bilang nih. Nama jalan Bandan, ada kebetulan ada kereta api ya teman-teman. Saya silent dulu, nanti mungkin saya sambung lagi. Ya, oke teman-teman, ini udah tadi karena ada suara bel-bel kereta api ya di pintu pembatas kereta api, jadi suaranya saya silent dulu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini saya udah memperhatikan tadi video record saya itu sekitar 18 atau 19 menit kan ya, lebih kurangnya. Udah lumayan. Kemarin saya sempat sih ada ketemu video YouTube yang mengatakan action cam ini dia 20 menit atau berapa menit gitu, dia mati sendiri, jadi kita harus nyambung lagi gitu, picit lagi atau record ya. Tadi saya perhatikan sih masih jalan sih video yang saya ini ya, 19 menit nih, hampir menjelang 20 menit ya. Saya coba perhatikan lagi ya, semoga ya nggak mati, nggak harus disambung-sambung, lucu aja ya, masa ngevlog ada disambung-sambung dipicit-picit kan aneh aja gitu. Oh ya, ini kayak saya perhatikan sudut video saya ini agak mereng ya teman-teman. Betul, mountingnya sih memang posisinya memang nggak bisa ya untuk posisi vertikal lurus ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Saya baru sadar nih ternyata saya ngerekordnya mereng nih. Saya harus cari lagi mounting yang bisa diputar 360 derajatnya ya. Ini cuma bisa diputar 180 derajat doang nih. Yang 360 nggak bisa. Nanti saya coba cari deh mountingnya. Atau nanti saya cari posisi yang lebih baik lagi mungkin nanti. Penting ini kalau saya buka lagi ribet,
untuk montingnya karena harus dikunci-kunci lagi kan. Apa teman, sebelum minta maaf ya untuk kamera hasil videonya, kayaknya saya baru lihat ini kayak rada-rada mereng dia. Oke teman-teman, ya itulah dia di hari Selasa ini ya, tanggal 17 Juli tahun 2025. Ini benar-benar excited banget saya untuk melihat, atau nanti pas ngedit nih enak nih, pas ngedit di CapCut ya, di aplikasi CapCut, gimana sih hasil record menggunakan action cam merek Ausec ATM M40 M10 ya, M40R apalah gitu lah, lupa lagi tadi. Pokoknya itu Ausec lah ya. Sebaik apa, lebih dan kekurangannya apa ya kan. Kalau feeling saya lebih ke mic wireless ya, yang sedikit kayaknya berisik lah nanti ini gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau sekiranya dia berisik, mungkin beberapa opsi yang saya pakai adalah tidak menggunakan mic wireless ini sebagai sumber suaranya, audionya, tapi dibantu dengan handphone ya, nanti bisa didubbing ya, apa digabungkan ya di aplikasi CapCut. Jadi videonya tetap melalui action cam, tapi suara dari handphone di record gitu. Kan handphone bisa nge-record suara gitu. Iya, mana yang terbaik lah. Karena di handphone saya kebetulan saya memang kemarin nge-vlog pakai HP ya, nge-vlog pakai HP. Jadi fasilitas mic-nya udah saya rancang, saya desain untuk noise reducernya saya, jadi si mic-nya itu saya baluti dengan busa-busa yang terbuat dari pencuci piring ya. Dan sangat tebal saya baluti, ada tuh di tas saya simpan. Nah sekiranya memang ini nanti tidak efisien dengan menggunakan mic wireless bawaan si action cam Ausec ATM M40R ini, saya mungkin beralih menggunakan bantuan handphone untuk merekod suaranya gitu lah. Tapi secara videonya saya memang akui kayaknya baik dah, lebih baik dari handphone ya. Handphone saya masih ada, handphone teman mungkin tahu, tapi handphone saya adalah Vivo V23e. Secara handphonenya lebih baik gitu. Terus beberapa kelebihan dan kekurangan lagi kalau di action cam, karena bentuknya mungil ya, jadi mungkin getarannya tuh bisa kecil, dan ditambah lagi feature untuk stabilizernya, jadi istilahnya benar-benar maksimal lah. Jadi mudah-mudahan sih nggak terlalu getar ya. Kalau di handphone saya menggunakan alat bantu nama chest strap dada ya, saya lihat tadi posisi dada, terus saya aktifkan stabilizer handphonenya, videonya itu masih ada lah getarnya gitu loh, masih bisa dibilang ada dan terasa lah getarnya gitu. Nah ini kayaknya kalau menurut saya tadi dari malam sih saya coba sambil jalan saya record video, itu getarnya bisa dibilang sangat-sangat sedikit banget ya untuk masalah getarnya ya. Nah ini mungkin beruntungnya karena action cam ini memang modelnya dia kecil dan ringan ya, jadi walaupun lihat tadi motor ada getarannya, dia bisa tertutupi dengan aplikasi bawaannya itu stabilizer dari action cam ini gitu. Beda dengan menggunakan handphone, walaupun kita ada bantu dengan chest strap dada, tetap dia ada risiko goyang gitu loh, karena si berat handphone sendiri udah lumayan berat gitu loh kan. Nah, ditopang dengan chest strap dada lagi, dia masih ada kemungkinan bergetar lah ya gitu. Ya, oke teman-teman, ini saya udah di sekitaran apa nih namanya, flyover di depan sana tuh, nanti namanya mentok ini namanya jembatan besi. Jadi nama saya nyebutnya flyover menuju jembatan besi. Dari sana, selesai dari stasiun kota tadi ya, dari kampung Jalan Banten tadi masuk kota, terus ini dia masuk ke flyover yang ujungnya mentoknya di jembatan besi, jembatan 2. Nah itu ada. Nah depan sana teman-teman, itu jembatan 2 ya, ujung sana. Ya, oh ya, mungkin ada teman-teman bertanya nanti, loh bang, jadi kedepannya memang mau konsisten pakai action cam atau masih mempertahankan pakai HP? Nah ini sebenarnya teman-teman, saya lebih ke eksperimen aja ya. Saya memang benar penasaran aja
Kalau ditanya apakah ke depan tetap pakai HP atau action cam, ya dia di situ gitu. Ini kan pujitannya saya udah beli nih. Nanti mungkin bisa jadi combine ya. Combine dalam artian kamera HP-nya fokus ke depan sana, kamera action cam ini menghadap muka saya, jadi dua kamera. Sebenarnya di handphone ada sih fasilitas namanya double videonya, bisa double kamera ya, depan belakang aktif. Tapi kalau dia menggunakan itu, stabilizernya nggak aktif gitu loh. Nah itu kelemahannya. Jadi kalau dua kamera ini ya jatuhnya kayak kamera handphonenya stabilizernya jalan, kamera action camnya stabilizernya juga jalan gitu ya. Dan juga bisa di versus kalau dibandingkan sestabil apa action cam dan sestabil apa pula untuk kamera handphone gitu loh. Dengan fungsi dari mountingnya atau apanya, bracketnya juga berbeda ya. Kalau yang action cam lebih di motor ya, di stang motor. Kalau di HP lebih ke nempel di dada dengan menggunakan bantuan alat chest strap dada gitu. Jadi kalau tanya mana ke depan apakah pakai handphone atau gimana, saya sih jawabnya mungkin bisa jadi main dua ya. Ya. Oh ini teman-teman ada musibah ini kayaknya teman-teman. Ada kontainer sebelah kanan nih saya nih. Kebalik dia teman-teman. Bisa nampak teman? Nah ini. Nampak ya teman? Nah itu kontainernya. Ada kecelakaan. Jadi saya ini posisinya di jalur akses menuju hotel mall Season City ya teman-teman ya. Akses menuju mall Season City. Ada kebalik masuk ke area busway kontainernya. Mudah-mudahan supirnya sehat-sehat lah, jangan ada musibah lagi itu. Amin. Jadi untuk teman-teman para vlogger khususnya, dan juga para pengendara motor, pengendara mobil, baik mobil kecil, mobil besar, mobil muatan, baiknya memang saran saya sih jangan terlalu berasa berusuh lah gitu loh. Ya nama di jalan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Yang penting kita selamat lah, amin amin. Yang penting kita selamat. Seperti saya ini selalu menslogankan ya, yang nama motor ini jangan berasa berusuh lah pokoknya. Terserah teman-teman menanggapi seperti apa, jangan berasa berusuh. Nikmati aja perjalanannya, mau cepat mau lambat tetap akan sampai juga. Kalau bisa lambat bisa santai, kenapa buru-buru ya kan? Yang penting selamat gitu lah. Kalau saya pribadi ya gitu. Oh, abang nggak pernah kencang motor? Oh pernah, pasti pernah saya kencang motor, tapi kencang saya tuh dalam artian kalau jalan udah sepi ya. Kalau udah seramai-ramai kayak gini, saya bawa motornya memang harus santai lah, jangan buru-buru lah. Ya. Saya lebih mementingkan keselamatan lah. Dan kedua kalau udah pakai motor ini memang kita nggak bisa maksimal bawa motornya, takutnya goncangannya terlalu parah gitu ya. Jadi saya lebih ya kalau motor ini sebenarnya sejenis ya bisa membatasi kecepatan saya bawa motor ini ya. Bersyukur sih kalau udah saya ini ngopok gitu. Oke, teman-teman. Ini saya udah melewati Mall Season City menuju ke area sekitaran ya, sudah langsung ke area menuju ke Mall Taman Anggrek Grogol ya. Nanti di depan sana tuh ada kampus Universitas Trisakti ya. Kalau bisa naik ke ya. Ya kayak ini kan kalau kosong ini ya wajar dong saya kencang nih kan. Nah ini kencang karena kosong jalannya ya kan. Nah ini juga mau ngetes nih semaksimal apa sih, seberisik apa sih suara mic wirelessnya si kamera action cam merek Ausec ATM40R ini gitu. Ya ketemu lagi nih kereta api dan suaranya berisik. Saya silent dulu bentar teman-teman ya. Iya, oke guys, lanjut lagi.
udah ada berisik lagi, perintah kereta api tiang itu ada biasa ada bel yang bunyi berisik kan. Ya ini saya agak kaget juga nih, saya kebetulan nengok di layar kamera saya tadi, ternyata dia apa ya, kayak di 20 menit tadi saya perhatiin juga sih, di angka 20 menit tadi dia berhenti dulu, tiba-tiba dia auto record lagi. Dan logikanya saya betul ya, seperti saya bilang kemarin, memang kelemahan action cam ini per 20 menit saya perhatikan ya, per 20 menit dia mati sendiri tuh, nyambung lagi lah intinya. Dia kayaknya nggak bisa sepanjang itu kamera yang bersambung terus tuh. Jadi dia kayak auto stop dulu, atau mungkin saya nanti cari setelan-setelannya seperti ada pengaturannya ya. Nah, jadi barang ini kesetangan dia menitnya udah balik ke 3 menit atau 4 menitan ya. Logikanya tadi harusnya udah 20 berapa gitu. Tapi ya heran saya, dia nggak perlu dipicit-picit teman-teman gitu, auto aja gitu. Jadi ibaratnya dia berhenti dulu sebentar, terus nggak berhenti dia langsung nyambung lagi gitu. Tapi menitnya jadi menit 3 menit ya. Nah mungkin sekarang udah 5 menit ya. Sekarang ini kita sekarang ya ada 5 menit ya teman-teman. Jadi secara apa sih saya mikirnya, sebenarnya nggak terlalu apa juga, nggak terlalu merepotkan saya, karena dia walaupun udah mati tapi dia bisa terus tiba-tiba nge-record sendiri gitu loh, auto dia, walaupun dia cepat tadi sempat berhenti dulu kan kita. Bisa oke sih, saya merasa paling kalau masalah ada jadi nanti jadi videonya berupa berapa part bagiannya ya, saya pikir ya sekarang kan ada aplikasi ya, aplikasi CapCut itu bisa menggabungkan beberapa video jadi satu ya gitu. Nggak apa-apa sih. Ya itu pembuktiannya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa temukan ini ya, atau merasakan hal yang sama ya. Memang bang betul tuh kalau pakai action cam dia videonya terputus gitu lah, nyambung-nyambung, jadi ada beberapa part hasil video recordnya gitu lah. Ini kemarin saya udah pernah tuh, pokoknya saya ingat banget tuh, ada pernah nengok di YouTube yang mengatakan seperti itu gitu. Memang dia nggak bisa sekali nyambung satu video gitu, satu file. Jadi dia putus-putus, disambung lagi, nanti sampai 20 menit nyambung lagi gitu. Terus perihal baterai, kalau saya pribadi nggak tahu ya, kalau di kamera ini saya tengok tadi sih saya udah ngecas ya, itu cas full ya, 4 balok, 3 balok mas, 3 balok. Nah ini dia kurang 1 balok, jadi sisa 2 balok lagi. Nah tadi ya logika dari menit aja ya, rekam videonya berarti sekitar 25 menitan ya saya nge-record videonya. Berarti belum ada sampai setengah jam habis 1 balok ya untuk pemakaian baterainya gitu. Apakah ini termasuk irit apa nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau saya pribadi untuk merecord video sepanjang 30 menit saya pikir itu udah worth it banget ya, udah oke banget itu lah, udah waktunya udah cocok lah, secara baterai lifetime baterainya udah oke lah gitu lah. Karena ya di mana-mana pun orang kalau udah motovlog tuh nggak akan video-video tuh kalau udah lebih dari 30 hampir sejam gitu udah bosan aja nonton gitu ya. Efisiennya untuk video YouTube itu memang perkiraan di sekitar 20 sampai 30 menit 40 menit lah, di bawah 1 jam lah pokoknya, jangan lebih 1 jam, itu udah bosan. 1 jam itu jatuhnya udah nonton film ya kan. Bukan motovlog lagi gitu. Jadi kalau orang biasa nge-vlog nih sebenarnya berapa jam kan, mungkin ada sampai 2 jam, 3 jam, tapi dia biasa dipotong-potong, jadi ada beberapa part yang dihapusnya, digabung-gabung, jadi hanya memungkinkan Islam membuat dia sedemikian rupa supaya video itu nggak terlalu panjang ya. Jadi sekitaran ya 10 sampai 40 menit. Dan menurut saya, kalau saya pribadi sih video itu baiknya sekitaran durasi 10 menit sampai 40 menit ya maksimal ya. Kalau ada sejam itu namanya bukan video YouTube lagi, itu namanya nonton film ya. Jadi kalau memang teman-teman mau vlog tuh berjam-jam sampai 3 jam ya harus diedit. Harus diedit dan ambil yang poin-poin pentingnya aja, di-cut, diedit-edit, lalu pakai durasi sekitaran maksimal tuh memang 10 sampai 40 menitan lah teman-teman ya. Kalau menurut saya teman-teman gimana, tapi kalau saya pribadi memang logikanya seperti itu ya. Ini teman-teman, di sebelah kiri saya ini memang sekarang ada mall Taman Anggrek ya. Ini saya udah mau sampai kantor teman-teman, dan saya sudahi dulu video hari ini, video hari
Selasa tanggal 15 Juli tahun 2005. Di pagi hari ini perjalanan saya dari rumah ke kantor sampai dengan selamat, puji Tuhan. Dan tetap dukung terus channel YouTube saya, Sudung Sitoru Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen. See you and bye-bye.